nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji syukur hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat serta salam kita persembahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, nabi yang terbaik, pemimpin dari para nabi dan rasul. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih menetapkan iman dan sehat sehingga kita bisa hadir di dalam taklim pengajian rutin bulanan kita yang kita selenggarakan tiap awal dalam setiap bulannya. Yang kali ini kita akan membahas tentang mendulang faidah dari peristiwa hijrah Nabi. Dan materi ini alhamdulillah akan dibawakan oleh Ustadz kita Dr. Firanda Andirja Abidin LCMA, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di Zoom kita kali ini. Untuk lebih mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz Firanda untuk memberikan materi, dan kami mohon bagi rekan-rekan semua untuk bisa menyimak, dan apabila ada suara-suara yang mengganggu mohon di-mute-kan dahulu. Demikian kami persilahkan Ustadz Firanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada para dokter yang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan peristiwa spesial ya. Di antara keistimewaan hijrah, peristiwa hijrah yang dijadikan landasan untuk pencatatan penanggalan tahunan kaum muslimin. Pada tahun sekitar 16 atau 17 atau 18 kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, pada tahun 16 pemerintahan beliau atau 17 atau 18 terjadi suatu peristiwa. Ada seorang datang kepada beliau, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan minta untuk agar menagih hak dia kepada seseorang. Dan tertulis dalam kertas tersebut yang disetujui oleh mereka bahwasanya hak dia boleh diambil pada bulan Sya'ban. Sehingga dia ingin menuntut agar haknya diambil. Maka Umar ketika melihat bahwasanya hak dia jatuh temponya pada bulan Sya'ban, Umar bertanya, ini bulan Sya'ban yang mana? Bulan Sya'ban tahun inikah? Atau bulan Sya'ban tahun lalukah? Atau bulan Sya'ban tahun depan? Karena tidak ada tahunnya, cuma mungkin tanggal dan bulan. Tetapi tahunnya tidak diketahui. Maka hal ini menggelisahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dia memandang bahwasanya harus ada tahun buat kaum muslimin. Maka dikumpulkanlah para sahabat yang masih hidup, kemudian berdiskusi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita harus punya tahun ya yang jadi pegangan kita. Maka sebagian mereka ada yang kasih ide, sudah kita ikuti yang sudah berlaku seperti tahun-tahunnya Romawi. Ada yang mengatakan kita ikuti tahun-tahunnya Persia. Ada yang mengatakan tidak, kita mengikuti tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dianggap tahun pertama. Ada yang mengatakan enggak, kita mengikuti tahun diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tahun pertama. Sampai akhirnya keputusan mengerucut pada kita menjadikan peristiwa hijrahnya Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah sebagai tahun pertama Islam. Sebagai tahun pertama Islam. Dan Nabi berhijrah pada tahun 14 kenabian. Pada tahun 14 kenabian itu Nabi di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Nah, tahun itu, tahun 14 kenabian dianggap sebagai tahun pertama Hijriah. Sebagai tahun pertama Hijriah. Nabi SAW berdakwah di Mekah 13 tahun. Pada tahun ke-14 Nabi pindah ke Madinah di bulan Rabiul Awal, di akhir Safar, di awal Rabiul Awal, itulah hijrah. Sehingga Muharram pada tahun tersebut dianggap tahun 1 Hijriah. Dan ini menunjukkan bahwasanya bagi para sahabat peristiwa hijrah peristiwa yang besar. Ya, sehingga dianggap sebagai momen yang harus dilanggengkan, diingat sebagai penetapan tahun kaum muslimin. Dan di balik peristiwa ini ada izzah, ada kejayaan, ada
apa namanya, kebanggaan ya, ada hal-hal yang berkaitan dengan keislaman ya. Maka seorang muslim berusaha untuk menjaga tahun hijriahnya. Tahun hijriahnya dia harus ngerti. Karena ini berkaitan dengan peristiwa luar biasa, peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa perubahan dari kaum muslimin tidak memiliki suatu negeri, ditindas menjadi akhirnya menjadi suatu negeri dan akhirnya memiliki kekuasaan dan akhirnya menyebarkan cahaya Islam ke penjuru seluruh dunia ini. Inilah peristiwa hijrah. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang mulia ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berhijrah dengan kemuliaan khusus. Di antaranya Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang masuk Islam di awal kali dari kalangan muhajirin kaum ansar. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan kaum muhajirin baru kemudian kaum ansar. Kenapa? Karena kaum muhajirin lebih utama daripada kaum ansar. Dan Allah menjadikan dua kaum ini, muhajirin ansar, sebagai barometer benar tidaknya Islam seseorang. Makanya Allah mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan. Demikian juga orang-orang yang mengikuti kedua suku ini atau kedua golongan ini dengan baik. Seperti kita datang belakangan, kita berusaha mengikuti mereka, kaum muhajirin, kaum ansar. Kenapa? Siapa yang mengikuti mereka? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa addalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah akan siapkan surga bagi mereka yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi intinya kaum muhajirin menjadi sangat mulia karena mereka melakukan suatu ibadah yang sangat agung namanya hijrah. Dan dalam Al-Quran banyak Allah mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang beriman, berhijrah, berjihad. Allah gandingkan hijrah dengan iman. Allah gandingkan hijrah dengan jihad. Ya. Allah mengatakan juga lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dalam surat Al-Hasyr kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang fakir dari kaum muhajirin yang terusir dari negeri mereka dan harus dipaksa meninggalkan harta mereka. Ukhriju min diyarihim amwalihim. Dipaksa meninggalkan negeri dan dipaksa meninggalkan harta mereka. Buat apa mereka pergi? Kenapa mereka rela meninggalkan negeri mereka, rela meninggalkan harta mereka? Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka berharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa? Bukan buat jalan-jalan, enggak. Mereka mencari ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia Allah, mencari keridhaan Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang imannya benar. Allah merekomendasi mereka bukan secara zahir saja, bahkan batin mereka Allah rekomendasi bahwasanya mereka melakukan hijrah karena Allah, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mereka kaum yang diberi gelar dengan muhajirin. Dan ini adalah ibadah yang nanti akan kita jelaskan ya. Dan hijrah ini sudah diisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal dia diangkat menjadi nabi. Sebenarnya dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Badil Wahyi, di awal Sahih Bukhari, ketika Nabi SAW pergi ke Gua Hira, karena dia hubiba ilaihil khala, Rasulullah SAW menjadi suka untuk berkhalwat, merenungkan tentang Rabbul Alamin. Dia pergi bawa bekal, nanti kalau bekalnya habis dia turun minta kepada istrinya Khadijah. Sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian mengatakan, "Iqra, bacalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca sama sekali." Kemudian dipeluk, dilepas, dipeluk. Intinya Rasulullah SAW kemudian diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari gunung, dari Gua Hira ketakutan. Ketemu istrinya, kemudian istrinya Khadijah radhiyallahu anha menenangkannya dengan mengatakan, "Kalafallahi abshir la yukhzikallahu abada, innaka latasilur rahim wa tasduqul hadits wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu 'ala nabil haqq." Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Engkau selalu jujur, engkau selalu menyambung silaturahmi, engkau selalu membantu orang susah, engkau bekerja yang hasilnya kau berikan kepada orang tidak mampu, engkau selalu memuliakan tamu, engkau selalu membantu orang terkena musibah. Orang seperti engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cerdasnya Khadijah ingin menangkan suami, jadi sangat cinta sama suaminya. Rasulullah ketakutan. Ada makhluk aneh, Jibril, memeluk dia tidak bisa berkutik, ngajarin untuk baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketakutan bagi Nabi. Di antara kecerdasan Khadijah selain menenangkan hati Nabi, Khadijah bawa Nabi SAW menuju ke Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal adalah sepupu Khadijah. Waraqah ibn Naufal.
Dan dia tanassar, dia beragama Nasrani, dan dia punya ilmu tentang kenasranian, dan dia menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Waraqah ibnu Naufal, dan dia tahu tentang kabar-kabar tentang nabi-nabi sebelumnya. Akhirnya ketika Nabi dibawa kepada Waraqah, Waraqah berkata, "Madza indak ya ibnu akhi?" Wahai putra saudaraku, ada apa dengan engkau? Maka Nabi pun cerita apa yang dia rasakan, dia terjadi di Gua Hira. Maka Waraqah berkata, "Hadzan namus alladzi unzila ala Musa." Yang datang kepada engkau adalah pembawa rahasia, itu Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Kemudian Waraqah berkata, ya laitani kuntu jada'an id akhrajaka qaumuka la ansurannaka nasran mu'azzara. Dia berkata, seandainya ketika kau diusir oleh kaummu, aku masih muda dan aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang semaksimal mungkin. Nabi heran. Ini Nabi baru ketemu Jibril alaihissalam, ketemu dengan Waraqah sudah bilang, ya laitani kuntu jad'an id akhrajaka qaumuka la ansurannaka nasran mu'azzara. Seandainya saya masih muda ketika kau diusir, dan saya akan menolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Nabi mengatakan, awa mukhrijiyahum, mereka akan mengusirku kaum Quraisy. Kata Waraqah bin Naufal, ma ja'a ahadun bima ji'ta bi ila udi, bimithli ma ji'ta bi ila udi. Tidaklah seorang pun datang dengan membawa apa yang seperti kau bawa kecuali akan dimusuhi. Jadi sejak awal Nabi sudah mendengar dia akan diusir. Dan itu ujian yang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian yang berat, ya. Makanya Al-Aini rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Qari mengatakan, ubtuliyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi firaqil watan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji untuk meninggalkan kampung halamannya. Ya. Itulah hijrah, ini perkara yang peristiwa besar yang Nabi sudah diingatkan sejak awal hari kenabian. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana peristiwa hijrah tersebut yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini dengan kesempatan yang singkat, ya. Baik. Adapun peristiwa hijrah, ya. Sesungguhnya hijrah terjadi 3 kali dalam sejarah Islam. Hijrah pertama terjadi di negeri Habasyah sekitar tahun 5 kenabian, kemudian hijrah kedua, baru kemudian hijrah ketiga ke Madinah. Ketika kaum muslimin diintimidasi di kota Mekah, Rasulullah SAW melihat sebagian mereka dibunuh, tersiksa, maka Rasulullah SAW mengatakan, pergilah kalian ke negeri Habasyah. Di sana ada seorang malikun adil, ada seorang raja yang adil, ya, akan mengayomi kalian. Maka para sahabat pun pergi ke negeri Habasyah. Pergi berangkat, ya. Banyak berangkat. Terus kemudian ada isu bahwasanya kaum Quraisy banyak sudah masuk Islam. Maka para sahabat balik, sebagian mereka menetap. Ternyata kondisi tidak berubah, semakin parah. Maka para sahabat berhijrah kedua kali ke negeri Habasyah. Di antaranya yang bertahan di negeri Habasyah adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib bertahan di negeri Habasyah dan dia tidak pulang ke kota Madinah kecuali pada tahun 7 Hijriah. Jadi dia keluar sejak tahun 5 kenabian, 5 sampai 13, sampai 13, kemudian tambah 7. Dia berarti sekitar 15 tahun di negeri Habasyah. Dan dia berdakwah di sana, ya, sampai akhirnya kembali lagi ke kota Madinah. Kata Nabi sudah berpindah ke kota Madinah tahun 7 Hijriah. Itu sekitar 15 tahun di negeri Habasyah. Kemudian setelah hijrah kedua ke negeri Habasyah, sebagian sahabat menetap di sana, sebagian sahabat di kota Mekah. Mulailah peristiwa semakin keras, kaum muslimin semakin intimidasi. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk berhijrah. Mulailah para sahabat berhijrah ke kota Madinah. Di antara yang pertama kali berhijrah adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Dua orang ini berhijrah awal-awal dan mereka inilah yang kemudian banyak berdakwah di kota Madinah. Sehingga akhirnya suku Aus dan suku Khazraj banyak masuk Islam. Jadilah mereka kaum Ansar. Di antaranya berkat dakwah Mus'ab bin Umair dan Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhuma. Baru kemudian berdatanganlah para sahabat mulai dari datang sendiri-sendiri dari Mekah menuju Madinah, kemudian sampai berkeluarga. Dan Nabi belum boleh berhijrah, Allah masih tahan Nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin berhijrah, Rasulullah tahan, belum. Yang lain sudah pada berangkat, sudah. Nah, apa yang terjadi? Kota Mekah bukan ya kota besar, tapi
meskipun besar tatkala itu, jumlah penduduknya terbatas. Mereka saling mengenal penghuni kota tersebut. Ya, mereka saling mengenal penghuni kota tersebut. Mulailah penghuni kota Mekah mulai berkurang. Ini disadari oleh kaum musyrikin Quraisy. Timbul pertanyaan, apakah mereka gembira ketika para sahabat berhijrah? Harusnya logikanya mereka gembira. Karena inilah Muhammad dan teman-temannya yang selama ini mengganggu mereka beribadah, mencaci maki patung-patung mereka, berhala-berhala mereka, sekarang udah pada pergi. Harusnya mereka sana udah pergi sana. Enggak usah balik-balik lagi ya. Harusnya mereka gembira, tapi kenyataannya mereka tidak gembira. Ketika mereka tahu bahwasanya penduduk kota Mekah mulai berpindah dari Mekah menuju Madinah, mereka khawatir. Kenapa mereka khawatir? Abu Jahal cerdas. Abu Jahal tahu ini orang-orang Islam pergi meninggal kota Mekah bukan untuk pergi selamanya, sesuatu yang kembali. Justru mereka pergi ke mana? Mereka pergi kota Madinah. Dan kota Madinah di situ yang tinggal siapa? Yang tinggal suku Aus, suku Khazraj, dua suku yang terkenal ahli perang. Ya, kita tahu suku Aus dan suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj adalah kabilah bersaudara sama-sama anak dari Qailah. Makanya mereka disebut dengan Banu Qailah. Nenek moyang mereka ada namanya wanita namanya Qailah. Semuanya keturunan namanya suku Aus, suku Khazraj. Hanya saja mereka perang saudara sampai 120 tahun. 120 tahun peristiwa puncak pada Yaum Bu'ats sekitar 5 tahun sebelum Nabi berhijrah, maka terjadi perang besar-besaran dan akhirnya mereka sudah capek dengan perang, tapi intinya mereka ahli perang. Bukan suku sembarangan, perang saudara sampai 120 tahun. Dan Abu Jahal ngerti kalau Nabi pergi ke sana terus mereka damai akan menjadi kekuatan yang besar. Ini pertama, Nabi hijrahnya. Jadi sebab kenapa orang-orang musyrikin tidak suka para sahabat hijrah? Pertama, hijrahnya ke kota Madinah. Yang di mana kota Madinah ada suku Khazraj yang ahli perang. Yang kedua, kota Madinah adalah jalur perdagangan mereka. Mekah, Madinah, negeri Syam. Ya, mereka jualan ke negeri Syam. Kalau ke negeri Syam harus lewat Madinah. Mekah ke Madinah 450 km, Madinah ke Syam sekitar 700 km, 800 km. Jadi mereka tahu bahwasanya kalau Madinah dikuasai oleh kaum muslimin, ini mengganggu jalur perdagangan mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, mereka tahu bahwasanya Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah ini bukan untuk tidak kembali, akan kembali lagi. Akhirnya dengan hal-hal ini menjadikan mereka tidak ridha kalau ada para sahabat yang berhijrah. Mulailah mereka bikin masalah. Di antaranya seperti kisah yang masyhur tentang ketika Abu Salamah dan Ummu Salamah bersama anak mereka Salamah, mereka bertiga, suami istri dan anak masih kecil. Abu Salamah, Ummu Salamah dan putra mereka Salamah akan berhijrah. Sudah mau berangkat ke Madinah, tiba-tiba keluarga Abu Salamah dan keluarga Ummu Salamah saling berkelahi, bertengkar. Keluarga Ummu Salamah berkata, "Kok kalau ingin pergi saja, ngapain bawa putri kami? Sudah pergi hijrah sendiri." Hijrah sendiri. Ini sama-sama musyrik. Kamu pergi sana, hijrah sendiri. Jangan bawa putri kami, istrimu tinggal sini. Istrinya gendong Salamah. Ketika roh tu Abi Salamah, ketika kerabat Abu Salamah melihat Abu Salamah dihinakan seperti itu, sama-sama musyrik, tapi dia merasa dihina. Dan dia bilang, "Oh, kalau gitu anak kami, itu kan anak kami sama keturunan Abu Salamah, nasabnya kembali kepada bapaknya." Maka Salamah diambil oleh keluarga Abu Salamah. Keluarga Ummu Salamah tidak terima, tarik-tariklah anaknya Salamah, akhirnya tangannya lepas. Tangannya lepas, akhirnya dipegang oleh Ummu Salamah. Abu Salamah pergi. Artinya mereka berusaha menghalangi. Karena mereka tahu ini bahaya kalau sampai semua hijrah pindah ke sana bikin kekuatan. Mereka tahu bahaya. Mereka menghalangi. Di antaranya Suhaib Ar-Rumi datang ketika kota Mekah miskin, kemudian dia kaya. Ketika dia mau hijrah ditahan. "Kamu mau hijrah? Enggak. Mau hijrah enggak boleh. Kalau kau mau hijrah, semua hartamu berikan kepada kami." Dia kasih. Yang penting dia bisa berhijrah. Berangkatlah. Di antara yang berhijrah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berjanji mereka bertiga, Umar, Ayyash bin Abi Rabi'ah dengan Hisham bin Al-As. Hisham bin Al-As, tiga orang ini mereka bersepakat kita ketemu suatu tempat sampai sekitar jam sekian, sekitar waktu sekian, kalau tidak ada yang tidak datang, yang sudah hadir berangkat duluan. Mereka bertiga. Akhirnya mereka bertiga, kalau nggak salah namanya Tanadub, mereka berkumpul di situ. Tahu-tahu Hisham tidak bisa datang. Hisham bin Al-As ditahan dan fatanuhu uftutin. Disuruh kembali kepada agama kesyirikan dan dia akhirnya kembali. Akhirnya tinggal Umar bin Khattab dengan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Maka mereka berdua berangkat menuju kota Madinah. Ya. Dan orang musyrikin tahu, berangkatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan
Ayyash bin Abi Rabi'ah sampai ke kota Madinah. Ternyata Ayyash bin Abi Rabi'ah ini adalah saudara seibu dengan Abu Jahal, Hisham bin Amr bin Hisham dan Al Harith bin Hisham. Dua orang ini Al Harith bin Hisham, Al Harith bin Hisham dan Abu Jahal, ya, Amr bin Hisham, mereka bersaudara seibu dengan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Maka mereka berdua tidak putus asa. Berangkatlah Abu Jahal dan saudaranya Al Harith bin Hisham menuju ke Ayyash bin Abi Rabi'ah. Baru sampai di Madinah. Akhirnya mereka bilang, mereka bohong. Ayyash, ibu kita, mereka seibu, lain bapak. Ibu kita bersumpah dia tidak akan menyisir rambutnya, akan terus berjemur di bawah terik matahari. Ya, tidak mau makan sampai kau pulang. Kau harus pulang. Ibu, biar ibu makan, biar ibu. Kata Umar, wahai Ayyash, jangan kau percaya sama mereka. Jangan kau percaya sama mereka. Kata Ayyash, ya Umar, saya harus pulang, kasihan ibu saya. Biar ibuku tubirru qasamaha, biar dia lepas dari sumpahnya, dan saya ada harta, saya mau ambil juga. Saya ada harta, saya mau ambil juga. Kata Umar, jangan ya Ayyash, mereka menipumu. Kata dia, enggak. Ini saudara seibu. Ibu saya lagi enggak bagus, lagi kondisinya enggak baik. Akhirnya Umar mengatakan, ya sudah, kalau kau harus pergi, ini ontaku. Onta ini larinya cepat. Kalau ada hal yang meragukanmu, segera kabur dengan ontaku ini. Kata Ayyash, oke. Dikasihlah onta tersebut kepada Ayyash bin Abi Rabi'ah. Berangkatlah mereka bertiga. Terus. Di tengah jalan Abu Jahal bikin ulah. Dia bilang, ontanya enggak bisa jalan. Dia bilang, Ayyash, ontaku lagi payah. Boleh enggak saya numpang sama kamu? Ayyash enggak suudzon, dia husnudzon. Oke, enggak apa. Akhirnya dia ketika menurunkan ontanya, tahu-tahu mereka langsung tangkap, mereka berdua tangkap dia. Akhirnya dibawa ke Mekah dan dihina dan direndahkan. Ingin saya sampaikan bahwasanya mereka tidak ridha bahwasanya kaum muslimin berhijrah. Tapi akhirnya para sahabat berhijrah. Tinggal orang-orang sedikit yang masih tersisa, di antaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan sebagian keluarga mereka. Nah, akhirnya orang-orang musyrikin karena takut peristiwa semakin parah, akhirnya mereka membuat suatu pertemuan di Darun Nadwah. Pertemuan sama pembesar-pembesar Quraisy. Semuanya hadir kecuali dari Bani Hashim, tidak hadir. Ya, ada Abu Jahal, Amr bin Hisham, kemudian ada Utbah bin Rabi'ah, ya, Syaibah bin Rabi'ah, kemudian ada Uqbah bin Abi Mu'aid, ada Umayyah bin Khalaf. Tokoh-tokoh Quraisy, ada Abu Sufyan, ada Nadhr bin Harith, tokoh-tokoh Quraisy semuanya kumpul, ya. Nabi dan Nubaih, ya, mereka berkumpul semuanya untuk apa yang harus mereka lakukan terhadap Muhammad. Ya. Ide mereka mengkerucut kepada tiga ide yang Allah abadikan dalam surat Al-Anfal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna yamkurullahu wallahu khairul makirin." Tatkala mereka bikin makar untuk memenjarakan engkau, menahan, membelenggumu, atau untuk membunuhmu, atau untuk mengusirmu. Liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Tiga hal. Apa yang kita lakukan sama Muhammad? Mereka berdiskusi. Datang dalam sebagian riwayat bahwasanya karena saking pentingnya peristiwa rapat ini sampai iblis turun tangan. Iblis juga ikut rapat. Ini peristiwa penting, Muhammad harus mati. Iblis turun tangan, disebutkan dia menyamar menjadi seorang Syekhun Najdi, seorang tua dari Najd datang ikut rapat. Maka dia dengar perkataan mereka semua. Ada yang kasih ide begini, ada yang kasih ide begini. Ya, dan dia memutuskan ide yang bagus ini. Tapi riwayat ini dhaif. Riwayatnya bagus, indah. Kalau saya baca riwayatnya bagus. Jadi bagaimana iblis kalau kamu idemu enggak bagus. Tapi riwayatnya lemah. Kata para ulama riwayatnya lemah. Cerita tentang iblis hadir enggak benar dan iblis tidak perlu hadir. Abu Jahal sudah ada, sudah cukup, enggak perlu ada iblis. Abu Jahal sudah ada. Intinya akhirnya mereka punya ide, tadinya cuma 3 ide kata Allah. Liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk, ditahan atau dibunuh atau diusir. Ada yang kasih ide, bagaimana kalau ditahan? Ditahan percuma. Dia ditahan tidak diapa-apain, maka murid-muridnya akan mengembangkan Islam. Bagaimana kalau diusir? Diusir lebih parah. Kalau diusir dia akan mengembangkan Islam di luar, dibunuh. Kita bunuh saja.
Taib, kita bunuh bagaimana? Muhammad SAW dari Bani Hashim. Bani Hashim suku Quraisy paling top. Kalau kita bunuh dia akan terjadi perang saudara kita Quraisy dengan Bani Hashim. Di Quraisy itu banyak, ada Bani Hashim, ada Bani Jumah, ada Bani Makhzum. Bani Makhzum Abu Jahal dan teman-temannya, ya. Sukunya Abu Jahal. Jadi banyak Bani Quraisy. Ya, di antaranya Bani Hashim. Nah, kalau kita bunuh Muhammad, repot. Bakalan kita akan perang sama Bani Hashim, perang saudara. Meskipun Bani Hashim musyrik, mereka tetap akan bela. Kalau ada anggota mereka dibunuh, pasti perang. Wah, Abu Jahal. Gini saja. Idenya kita kumpulkan seluruh pemuda-pemuda dari berbagai macam suku. Semuanya kumpulin. Setiap suku mungkin ngirim berapa orang. Yang pemuda-pemuda yang kuat dengan membawa pedang terhunus. Semuanya, mungkin 50 orang, 100 orang, tikam Muhammad sekali tikam. Sekali tikam, sehingga darah Muhammad tersebar kepada seluruh suku, dan Bani Hashim tidak bisa berkutik. Nggak mungkin lawan kita semuanya. Ide cemerlang. Dan itu yang mereka lakukan. Mereka rapat. Datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk berhijrah. Nabi berkata dalam hadis, "Umirtu uritu daru hijratikum zatin nakhl." Ya. Aku diperlihatkan bahwasanya hijrah kalian adalah ke suatu daerah yang penuh dengan korma. Ya. Aku menyangka itu adalah daerah Yamamah. Ternyata Madinah, ya. Ini sebelum para sahabat berhijrah, Rasulullah kabarkan Allah sudah suruh berhijrah, tapi Nabi belum. Sahabat-sahabat dulu yang lain. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Umirtu biqaryatin ta'kulul qura, yaquluna Yasrib wa hiyal Madinah." Aku diperintahkan untuk berhijrah ke sebuah negeri, yang negeri itu akan makan negeri-negeri yang lain, artinya menaklukkan negeri-negeri yang lain. Orang mengatakannya Yasrib dan dia adalah kota Madinah. Dan akhirnya Nabi saatnya diperintahkan Allah untuk berhijrah. Siang itu juga Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar. Wakana mutalassiman, menutup wajahnya, datang. Sebenarnya dalam Sahih Bukhari, datang kepada Abu Bakar, kemudian Rasulullah berkata, dan ini tidak biasa, biasanya Rasulullah SAW datang pagi atau sore atau malam. Ini siang-siang bolong, orang-orang lagi istirahat, dia datang. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, man indak, akhrij man indak." Keluarkan orang dari yang ada di rumah. Saya ada bicara rahasia. Kata Abu Bakar, tidak ada dalam rumah kecuali keluargamu. Tidak ada. Cuma ada Asma binti Abi Bakar dan ada Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi sudah menikah dengan Aisyah ketika itu. Ya. Cuma belum serumah. Ya. Akhirnya Rasulullah kabarkan, "Ya Abu Bakrin, as-suhbah, kau akan menemaniku berhijrah. Kau akan menemaniku berhijrah." Mendengar hal tersebut Abu Bakar menangis. Aisyah radhiyallahu anha yang hadir dalam peristiwa mengatakan, "Aku tidak pernah lihat ada orang menangis karena gembira kecuali hari itu. Aku melihat ayahku menangis saking gembiranya." Ternyata dia ditahan-tahan untuk Abu Bakar ingin hijrah sebelumnya, tapi Rasulullah tahan. Ternyata Allah menugaskan Abu Bakar untuk menemani Rasulullah SAW dalam berhijrah. Ya. Dalam berhijrah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakannya, "Rasulullah, saya punya onta sudah 2, saya kasih makan sudah lama untuk persiapan kita hijrah. Ini satu buat anda ya Rasulullah, satu saya pakai, satu buat anda." Kata Rasulullah SAW, "La illa bithaman, saya tidak mau ambil kecuali saya bayar." Biasanya Rasulullah SAW terima-terima saja. Kali ini Rasulullah SAW mau bayar. Ada apa gerangan? Kata para ulama, Rasulullah SAW ingin berhijrah dengan duit dia sendiri. Dia tahu ini ibadah yang agung. Ya. Maka dia ingin keluarkan uangnya untuk berhijrah. Ya. Seperti dalam kisah perang Badar, kalau kita ada waktu kisah Badar, Rasulullah SAW itu kan perang Badar, zahar, binatang tunggangan sedikit, sehingga terkadang satu onta dinaiki 3 orang ganti-gantian. Satu naik 2 jalan. Satu naik lagi 2 jalan. Satu naik 2 jalan. Kebetulan Rasulullah SAW bersama dengan 2 orang yang lain dalam satu onta. Maka 2 orang ini bersepakat, kata mereka, "Ya Rasulullah, sudahlah anda naik onta terus, kami berdua jalan terus. Jatah anda yang untuk jalan buat kami." Ide yang bagus, jelas lah. Ya sudah, Rasulullah naik, Rasulullah udah tua juga ketika itu. Udah Rasulullah naik, kita jalan kaki. Rasulullah tenang aja. Kata Rasulullah SAW, ya, saya tidak lebih saya juga lebih butuh pahala seperti kalian. Saya juga butuh pahala, bukan cuma kalian aja yang butuh pahala, saya juga butuh pahala. Sehingga Rasulullah tidak terima tawaran tersebut. Ya. Rasulullah tidak terima tawaran tersebut. Jadi ada hal-hal yang seperti itu, ya. Seperti ketika Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, kan yang punya 2 anak yatim. Kemudian Rasulullah SAW cari tahu pemiliknya, Rasulullah ingin beli tanahnya. Ketika itu anak yatim tadi mau kasih hadiah, "Ya Rasulullah, ini wakaf buat anda hadiah." Hadiah, kata Rasulullah, "Enggak, saya mau bayar." "Enggak Rasulullah, ini wakaf." "Enggak, saya bayar." Rasulullah bayar.
Kenapa? Karena bangun masjid. Jadi maksud saya, ada saatnya kita kalau dikasih kita terima-terima, ada saatnya kita harus keluarkan duit. Kalau itu memang kita tahu pahalanya besar, kita berlomba. Jangan harap orang yang kasih. Kita di luar, jangan ada ini apa namanya maksud saya, ada apa kesempatan untuk beramal pahalanya besar. Jangan nunggu orang yang sumbang, kita duluan sumbang. Intinya Rasulullah SAW beli onta dari Abu Bakar. Ya. Kemudian disiapkan makanan. Maka siapkan makanan untuk mereka dan akhirnya makanan tersebut perlu diikat. Ada makan perlu diikat, ada minuman perlu diikat. Ya, perlu diikat dulu, terbuat dari tempat makan dari kulit ya. Sehingga perlu diikat. Ketika itu tidak ada ikatan. Asma bintu Abi Bakar dia lepaskan nitoknya. Nitok itu adalah seperti ikatan yang diikat di pinggang kalau seorang wanita ingin bekerja giat, dia ikat roknya sehingga geraknya lebih enak. Dia lepaskan ikat pinggangnya, kemudian dia gunting atau dia robek jadi dua. Kemudian dia gunakan untuk mengikat dua tempat makanan tersebut. Sejak itu dia dikenal dengan Dzatun Nitokain, wanita sang pemilik dua tali. Itu adalah gelar yang dikenal oleh para sahabat semua tentang Asma bintu Abi Bakar. Kenapa? Karena dia punya jasa yang kelihatannya sepele, tapi ternyata besar bagi umat Islam. Cuma apa? Cuma ambil sabuk dikonting dua untuk ikat makanan. Kelihatannya sepele. Tapi ini makanan yang diikat oleh ikatannya Asma itu berkaitan dengan kelangsungan Islam atau tidak. Inilah hijrah peristiwa saking mulianya sampai Asma dikenal dengan Dzatun Nitokain. Sang pemilik dua ikatan diabadikan oleh para sahabat sampai sekarang. Gara-gara cuma ikat apa? Makanan. Akhirnya sudah makanan sudah siap untuk berhijrah. Rasulullah SAW punya rencana. Apa rencana Nabi untuk berhijrah? Karena Rasulullah SAW masalahnya banyak orang-orang menitipkan barang wadiah kepada Nabi. Ini hal yang menakjubkan, disebut kontradiksi orang-orang Quraisy. Orang Quraisy menuduh Muhammad pendusta, menuduh Muhammad pembohong, tapi mereka nitip barang-barang berharga mereka kepada Nabi. Kalau ada barang berharga mereka titip. Karena mereka tidak menemukan orang yang amanah sampai level Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kecuali Muhammad. Dan ini aneh, mereka nuduh Muhammad pendusta tapi mereka nitip barang sama Rasul. Fa innahum la yukadzibunak walakinadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Kata Allah, sungguhnya mereka tidak mendustakan engkau, tapi mereka memang nekat untuk berbuat zalim kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka tahu Muhammad jujur. Karena hasad, dengki, karena kesukuan, karena macam-macam. Buktinya apa? Buktinya mereka nitip barang sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah ada barang titipan. Rasulullah tidak mau bawa lari. Rasulullah pikir gimana cara barang ini bisa kembali. Akhirnya Rasulullah punya ide, Ali bin Abi Thalib yang akan tidur di tempat tidur Nabi karena mereka rencana membunuh Nabi di malam hari. Nabi akan pulang ke rumah, ini rencananya. Nabi akan pulang ke rumah, kemudian nanti yang tidur di tempat tidur Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, berselimutkan dengan selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah itu kemudian Rasulullah berhijrah, Ali tinggal dulu 3 hari. Ali tinggal dulu 3 hari, buat apa Ali bin Abi Thalib tinggal 3 hari? Untuk kembalikan wadiah, kembalikan barang-barang titipan tersebut. Ini Rasulullah amanah. Dalam kondisi seperti ini, kalau kita mungkin ada titipan, kita bawa lari aja. Mereka membunuh saya, mending saya bawa lari. Tapi tidak, Rasulullah SAW menugaskan Ali untuk kembalikan. Dan inilah perjuangan Ali bin Abi Thalib luar biasa. Setelah itu, nanti dari rumah, Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar karena semua sudah siap. Tinggal Rasulullah SAW berangkat di malam hari, meninggalkan rumah Abu Bakar menuju Jabal Thawr. Ini rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa yang terjadi? Namanya rencana dan semua perlu strategi, semua punya perencanaan. Tapi tidak ada rencana yang sempurna. Bagaimanapun sikap manusia, rencana yang mereka jalankan tidak ada yang sempurna. Maka Nabi SAW pulang ke rumahnya di malam hari. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di rumahnya, di tempat tidurnya dikasih selimut Nabi SAW, dan Nabi akan keluar. Sehingga nanti kalau para pemuda datang ingin bunuh Nabi datang, mereka akan kecele, mereka akan lihat lubang-lubang rumah, oh masih ada Muhammad. Sehingga mereka akan nunggu di situ. Tunggu Muhammad mungkin keluar subuh hari baru mereka tikam barang-barang. Mereka tidak berniat untuk masuk rumah karena itu aib. Mereka nunggu Muhammad keluar dulu, mereka tikam barang-barang. Nunggu Muhammad keluar dulu baru mereka tikam barang-barang. Baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi Nabi belum keluar mereka sudah datang. Waduh. Di luar perencanaan. Mereka sudah pada datang. Mereka sudah pada datang.
Tapi akhirnya Rasulullah dengan thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah keluar tanpa mereka lihat. Datang dalam sebagian riwayat, Nabi baca firman Allah dalam surat Yasin, "Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun." Kami jadikan depan mereka ada tutupan, di belakang tutupan, dan kami tutup mata mereka dan mereka tidak bisa melihat. Kemudian Nabi mengambil pasir, Nabi taruh di kepala mereka satu-satu. Dan Nabi keluar, mereka tidak sadar, di kepala dikasih pasir. Tapi riwayatnya lemah. Meskipun masyhur, tapi riwayatnya apa? Riwayatnya lemah. Intinya Nabi keluar. Nabi keluar, mereka tidak lihat, entah bagaimana Allah bisa saja membuat tutup mata mereka tertutup, dan mereka akhirnya keluar. Nabi keluar, Ali bin Abi Thalib tidur di atas tempat tidur Nabi SAW, umur dia sekitar 20-an, 23 sekitar itu. Ini adalah pengorbanan, perjuangan luar biasa dari Ali, ya, pemberani luar biasa, karena dia tahu setiap detik bisa saja mereka masuk, mereka tikam rame-rame. Dia siap mati, intinya siap mati. Karena bayangkan antum tidur, orang ngumpul, pemuda-pemuda semua bawa pedang, ya udah pura-pura jadi Muhammad. Ini kan namanya pura-pura mau dibunuh. Tapi pengorbanan. Ini Ali bin Abi Thalib itu luar biasa pemberani. Makanya orang Syiah itu aneh. Mereka mengatakan sebenarnya yang jadi khalifah adalah Ali. Tapi Abu Bakar merebut. Setelah Abu Bakar merebut, harusnya Ali lagi. Direbut lagi oleh Umar. Setelah Umar direbut, kemudian Utsman ngerebut. Bayangkan, Ali yang pemberani dibilang penakut. Ali kenapa tidak protes? Ali takut katanya. Ali takut. Gimana Ali takut? Ali bin Abi Thalib pemberani. Siapa yang membunuh Amr bin Wud ketika dalam perang Khandaq? Yang jagoan Ali yang maju yang lawan. Siapa yang melawan Marhab ketika dalam perang Khaybar? Jagoannya Yahudi. Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tidur di tempat tidur Nabi ketika Nabi akan berhijrah? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka bilang Ali tidak berani ngerebut dari Abu Bakar karena takut. Ali tidak berani ngambil kekhilafahan dari Umar karena takut. Ali tidak berani ngambil kekhilafan dari Utsman karena takut. Ali penakut dong. Yang benar memang Ali tidak pernah merebut karena memang mereka yang jadi khalifah. Cuma mereka bikin cerita seakan-akan yang harus jadi khalifah adalah Ali. Cuma kenapa Ali tidak pernah ngomong, tidak pernah protes? Karena takut lah. Gimana takut? Jagoan Ali bin Abi Thalib dibilang takut. Intinya Rasulullah SAW sampai ke Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW, rencana Nabi bagaimana sih? Rencana Nabi, saya jelaskan di sini, coba diperhatikan di rencana hijrah Nabi. Jadi pertama diam di rumah Abu Bakar. Kemudian setelah lewat tengah malam, setelah malam banget baru keluar. Setelah malam banget keluar dari pintu belakang, namanya khawkhah ya, bukan dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Kemudian apa yang ketiga? Menyewa penunjuk jalan. Penunjuk jalan musyrik, seorang musyrik namanya Abdullah bin Al-Uraiqid. Abdullah ibn Al-Uraiqid. Uraiqid. Ya. Orang musyrik. Tugasnya apa? Dia jadi keempat Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar. Setelah itu ke Jabal Thawr, ke Goa Thawr. Goa Thawr. Ya. Sementara onta dibawa oleh disimpan oleh Abdullah bin Uraiqid, sang penunjuk jalan, ya, Abdullah bin Uraiqid bin Al-Uraiqid. Kemudian Nabi berdiam dan Abu Bakar berdiam di Goa kurang lebih 3 hari. Setelah itu baru dijemput. Oleh Abdullah. Ketujuh, lalu ke Mekah, lalu ke Madinah lewat jalan tikus.
pesisir pantai. Lewat jalan tidak umum, jalan tikus lah kalau bahasa kita. Nah, ini semua tahapan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semuanya perlu perhatian, semuanya perlu perencanaan. Dia menjadi Abu Bakar sampai malam, setelah malam perang keluar dari pintu belakang. Dari pintu depan siapa tahu ada yang mata-mata. Di antaranya menyewa penunjuk jalan musyrik. Kenapa yang disewa penunjuk jalan musyrik? Agar orang tidak curiga dan dia memang ahlinya. Oleh karena para ulama mengatakan di antara faedah bahwasanya kita boleh bekerja sama dengan orang musyrik kalau memang dia ahli dalam bidangnya. Ya, kita boleh kerja sama orang musyrik kalau memang dia ahli dalam bidangnya. Kemudian setelah itu Nabi pergi ke Gua Thaur, ya, selama 3 hari. Ya, kita perhatikan di sini. Ini Mekah, ya, Mekah, Madinah. Utara, ya. Mekah Madinah kurang lebih 450, kurang lebih 450 km atau 500-an. Ternyata Jabal Thawr di sini, ini Jabal Thawr. Jabal Thawr. Ini jaraknya kurang lebih 12 km ke arah selatan. Perhatikan perjalanan mereka harusnya ke utara, tapi Nabi pergi dulu ke Jabal Thawr, yang lebih semakin menjauh, supaya dalam rangka untuk mengelabui orang-orang musyrikin Arab. Berdiam sini 3 hari. 3 hari untuk mengelabui kaum musyrikin. Nah, kaum musyrikin, mereka ketika pergi ke rumah Nabi, ternyata Nabi sudah tidak ada. Mereka pun marah. Ada yang mengatakan mereka mukulin Ali bin Abi Thalib. Allah alam bisawab tentang riwayat tersebut. Sebagian mereka mengatakan Abu Jahal kemudian pergi ke rumah Abu Bakar, cek mana bapakmu. Akhirnya enggak ada, Asma digampar. Artinya akhirnya mereka bikin sayembara. Siapa yang bisa bunuh Muhammad akan dikasih proyek 100 ekor onta. Ya, maka orang berbondong-bondong untuk cari Muhammad. Nah, ketika mereka tahu Muhammad sudah pergi, mereka segera tentunya cari ke sini, ke arah Madinah, tapi enggak ada. Selama 3 hari nyari, enggak ada. Tujuan Nabi sembunyi di sini supaya bisa mengelabui mereka. Setelah mereka putus asa, baru Nabi jalan. Tapi sekarang kita bicara tentang peran keluarga Abu Bakar. Peran keluarga Abu Bakar. Yang menemani perjalanan Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Perjalanan kematian, perjalanan maut. Yang menyiapkan makanan. Asma binti Abi Bakar. Kemudian yang mencari berita mata-mata namanya Abdullah bin Abi Bakar. Jadi Abdullah bin Abi Bakar ini tugasnya apa? Dia di siang hari pergi ke kota Mekah. Nanti menjelang malam dia pergi Isya, dia pergi ke Gua Thaur, cerita kabar-kabar apakah sudah suasana kondisi Mekah sudah kondusif untuk pergi atau belum, atau mereka masih giat mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah butuh mata-mata. Mata-mata tersebut Abdullah bin Abi Bakar, maka dia datang, malamnya dia lapor, sebelum subuh dia kembali ke Mekah campur dengan mereka. Saya namanya juga Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini budak yang diberikan oleh Nabi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan tugasnya dia adalah menghilangkan jejak, memberi minuman susu. Jadi bagaimana ketika Nabi pergi ke Jabal Thawr, Nabi kan jalan kaki. Nah, jejak kaki itu orang Arab dulu pandai melihat jejak kaki. Maka ketika mereka ke sini, Amir bin Fuhairah berusaha menghilangkan jejak kaki tersebut dengan kambing-kambing tadi, dengan yang kambing, sehingga jejak kaki Nabi dan Abu Bakar hilang. Tugasnya Amir bin Fuhairah. Kemudian dia malam hari dia bawa kambing tersebut untuk kasih susu kepada Abu Bakar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tugas keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Mulailah orang-orang
Bingung mereka, di mana Muhammad, di mana Muhammad. Mereka mencari kabar-kabar, mereka enggak dapat. Namun sampai akhirnya suatu saat tiba-tiba sekelompok pemuda sampai di sini. Karena mereka pandai melihat jejak kaki, mereka sampai di Jabal Thur. Sampai di gunung atas. Kemudian ada goa di situ, goa di bawah. Goanya itu di bawah begini. Ternyata di situ ada Abu Bakar dan ada Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian goanya terbuka. Goanya terbuka dan Abu Bakar berkata, "Lau anna ahadahum absara ila tahti qadamaihi la absarana." Ya Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka nengok ke bawah, tentu dia akan melihat kita. Artinya mulut goa terbuka. Mulut goa terbuka. Adapun riwayat bahwasanya goa tersebut ada sarang laba-labanya, riwayatnya dhaif, lemah. Adapun riwayat bahwasanya ada burung merpati bertelur di situ, itu lemah. Ada riwayat bahwasanya ada tumbuhan-tumbuhan di situ, lemah. Yang jelas mulut goa terbuka, makanya Abu Bakar mengatakan kalau seandainya salah seorang lihat ke bawah pasti sudah lihat kita. Tapi Nabi berkata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Tsani itsnaini idhuma fil ghar yaqul li sahibi la tahzan. Ketika Muhammad berkata kepada temannya, jangan sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Dalam satu hadis Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bitsnain Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut tentang dua orang? Allah yang ketiga. Kita tidak akan ditinggalkan. Abu Bakar pun tenang dan subhanallah Allah tutup mata mereka dan mereka tidak bisa melihat. Akhirnya mereka kehilangan jejak, mereka turun kembali. Itulah pertolongan Allah. Jadi intinya bahwasanya terkadang manusia merencanakan, tapi rencana tersebut tidak sempurna. Tapi kita harus ikhtiar, tawakal, menggantungkan diri kepada Allah. Nanti kalau ada kekurangan, Allah yang sempurnakan. Ada tambal-tambalan, Allah yang nambali. Jangan khawatir. Lihat Nabi SAW di awal sudah gagal. Kalau dilihat gagal, kenapa? Dari awal dia mau keluar, ternyata kaum musyrikin sudah datang duluan. Tapi Allah buat mereka tidak lihat. Di sini juga Nabi dikatakan gagal. Mereka sudah sampai di puncak mulut goa, tinggal ngelihat ketangkap. Tapi Allah tolong lagi kembali. Ya. Tapi harus ikhtiar. Ikhtiar, lihat ini semua ikhtiar Nabi SAW. Bukan main-main, semua ikhtiar dengan penuh perhitungan, dengan strategi. Bukan asal bismillah kemudian lompat ke Madinah, enggak. Tutup mata kemudian sholat di Madinah, enggak. Ini semua dengan strategi. Kalau Allah mampu, Allah hilangkan Nabi tiba di Madinah langsung bisa. Cuma ingat, ini adalah Nabi untuk Nabi akhir zaman yang harus dicontohi. Maka Nabi memberi contoh dalam segala kegiatannya agar bisa dicontohi oleh umatnya. Intinya akhirnya mereka kehilangan jejak. Setelah 3 hari baru kemudian Abdullah bin Uraikid datang, jemput mereka berdua, maka mereka pun pergi ke kota Madinah lewat jalur pesisir pantai. Sini ada sekitar sini pantai kira-kira misalnya, ya. Pantai. Maka Nabi lewat jalur yang tidak umum, lewat sini, nanti lewat sini sampai ke kota Madinah. Nabi keluar ke kota Madinah. Ya. Nabi SAW berjalan ke kota Madinah disebut Rabiul Awal. Awal Rabiul Awal. Dan para sahabat di Madinah sudah mendengar Nabi akan keluar. Jadi mereka sudah nunggu Nabi di kota Madinah. Setiap habis subuh mereka keluar nungguin siapa tahu Nabi datang. Sampai sudah mungkin panas terik, sudah jam 10, jam 11 mereka balik lagi ke rumah. Setiap hari nungguin. Karena perjalanan dari Mekah Madinah kira-kira harusnya 6 hari 7 hari. Jadi mereka sudah siap, kira-kira Nabi sudah datang, mereka nungguin terus. Ternyata Nabi tidak datang. Kenapa tidak datang? Ya Nabi tadi harus sembunyi dulu 3 hari di tengah jalan, kemudian ada permasalahan-permasalahan. Di antara kejadian yang menarik di tengah perjalanan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu berjalan dengan Nabi, dan Abu Bakar adalah syekhun ma'ruf, seorang yang dikenal karena dia seorang pedagang. Dia tahu, dia sering bergaul ke sana kemari, safar ke sana kemari, orang kenal Abu Bakar. Ketika Abu Bakar berjalan di tengah orang yang kenal dia menjadikan Nabi di depannya. Orang-orang bertanya, siapa itu Abu Bakar di depan? Abu Bakar berkata, hadza hadin ila tariq, ini penunjuk jalan. Abu Bakar tidak mengatakan ini Muhammad, karena kalau Muhammad rame, orang semua tahu. Dia mengatakan ini hadin ila tariq, penunjuk jalan. Ini tauriyah. Maksudnya penunjuk jalan bukan menunjuk jalan menuju ke Madinah, tapi penunjuk jalan menuju surga. Jadi namanya tauriyah. Kalau dalam kondisi darurat kita boleh ngomong seperti suatu ngomong yang benar tapi dipahami salah oleh pendengar. Jika darurat boleh kita lakukan. Seperti dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga di tengah perjalanan, karena sayembara sudah terkenal sampai sana kemari, ada seorang namanya Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Suraqah ini dia ingin dapat 100 ekor onta, ingin menang sayembara, dan dia sudah menunggu-nunggu kapan Muhammad lewat. Dia akan tangkap Muhammad hidup atau mati. Maka suatu saat dia lagi duduk di tempat, dia cerita sendiri karena dia masuk Islam setelah itu. Dia lagi duduk, tahu-tahu datang teman-temannya, mereka berkata, "Ya Suraqah," karena itu anak buahnya. "Kami tadi lihat ada bayangan di tepi pantai. Menurut kami itu Muhammad dan teman-temannya.
Suraqah tahu itu pasti Rasul, itu pasti Muhammad. Tapi karena dia mata duitan, dia bilang enggak. Itu bukan. Saya tahu itu fulan lewat, memang ada jadwal lewat di sini. Sudah kalian pergi aja. Kalian pergi aja, itu bukan Muhammad. Pergilah anak buahnya. Ketika anak buahnya pergi, dia langsung ambil kuda. Kemudian dia berangkat. Dia mau kejar, dia siapkan anak panahnya, kemudian dia ambil kuda, dia kejar Muhammad dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia bawa kudanya. Dan dia tahu, dan dia mahir tahu tempat-tempat di situ. Abu Bakar dan Rasulullah tahu ada orang mengejar. Rasulullah SAW baca Quran, baca Al-Quran. Disebut dalam riwayat Rasulullah baca Al-Quran dengan tenang. Abu Bakar yukthirul iltifat, tengok terus ke belakang, khawatir. Kadang di depan Nabi, kadang di belakang Nabi. Dia khawatir bukan apa, bukan karena ketakutan, takut Nabi SAW celaka. Seandainya celaka enggak ada masalah bagi dia. Yang dia khawatirkan Nabi SAW celaka, maka terkadang di belakang, terkadang di depan. Kali lihat terus lihat ke belakang. Suraqah sudah mengejar pakai kuda. Apa yang terjadi pada Suraqah? Suraqah cerita dia naik kuda, kudanya ini hebat. Tahu-tahu kudanya tersungkur jatuh ke bawah. Dia heran. Waduh, ini tanda-tanda apa ini? Kenapa kuda saya tersungkur? Akhirnya dia ngambil azlam. Azlam itu kira-kira seperti inilah. Tiga anak panah yang kecil. Yang satu isinya lanjutkan. Yang satu intinya jangan. Yang satu abstain. Dia heran, ini kenapa ini? Dia goyang. Ternyata keluar. Jangan lanjutkan. Waduh. Ini biasanya orang musyrikin seperti ini, dia mengundi nasibnya dengan seperti ini. Ketika dia goyang ternyata keluar, jangan lanjutkan. Tapi dia bilang, enggak, saya enggak percaya, saya mau lanjutkan. Kali ini dia tidak percaya sama syirik. Biasanya dia percaya sama syirik, tapi karena dia ingin tangkap Nabi, dia bilang saya tidak percaya. Akhirnya maju lagi dia dengan kudanya tersungkur lagi. Waduh, ini kenapa ini tidak biasanya? Dia goyang lagi. Keluar lagi yang merah. Tidak boleh dilanjutkan. Jadi enggak jalan lagi. Akhirnya sampai 3 kali dia sadar berarti memang dia tidak bisa. Ya, Muhammad terjaga. Akhirnya dia berkata, wahai Muhammad, ya saya tidak akan ganggu. Intinya demikian. Ya, saya tidak akan ganggu. Saya akan berikan keamanan. Ketika dia ngomong gitu, baru kudanya jalan biasa. Kemudian dia nawarkan makanan, Rasulullah SAW tidak terima. Rasulullah mengatakan cukup akhfi anna. Kalau ada yang sembunyikan, kami pernah lewat sini. Jangan kasih tahu orang. Itulah Suraqah ibnu Malik. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW berangkat sampai ke Madinah. Walhasil ada beberapa kisah seperti kisah ketemu dengan Ummu Ba'bad, tapi para ulama mendhaifkan hadisnya. Ininya Rasulullah SAW sampai di Madinah. Bagaimana? Para sahabat sudah nunggu sampai siang enggak datang. Besok lagi nunggu sampai siang. Semua menunggu dengan kerinduan. Ada guru mereka datanglah, gampangnya demikian. Sampai akhirnya suatu siang para sahabat sudah datang. Sudah sampai jam 10, jam 11, enggak ada, mereka pulang. Ada seorang Yahudi masih naik di atas atom, di atas semacam tempat pengawasan yang tinggi. Lihat dari kejauhan ada Muhammad dan Abu Bakar. Ini yang ditunggu-tunggu orang-orang Arab ini. Maka dia berkata, "Ya ma'syaral Arab." Dalam riwayat, "Ya Bani Qailah, wahai orang Arab sekalian. Wahai putra-putranya Qailah, hadza jaddukumul ladzi tantazirun qad ata." Ini orang yang kalian tunggu-tunggu sudah datang, Muhammad. Heboh semua orang ini. Keluar ibu-ibu, anak-anak semua keluar. Mereka bertakbir nanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka belum tahu mana Muhammad, mana Abu Bakar, mereka enggak tahu. Pokoknya 2 orang ini spesial, mereka tunggu kedatangan, sudah ditunggu-tunggu. Ya. Adapun riwayat Thala al-Badru alaina riwayatnya dhaif, mu'dhal, hadis dhaif, kemudian sanadnya terputus dan secara matanya tidak tepat karena Thala al-Badru alaina min thaniyatil wada, telah muncul rembulan ya, kepada kami dari Thaniyah al-Wada. Thaniyah al-Wada itu lokasinya bukan di arah selatan, di arah utara kota Madinah, menunggu orang dari selatan, dari Mekah yang datang. Tapi Saniyatul Wada itu adalah kalau menyambut orang datang dari utara, dari arah Tabuk. Makanya ini salah, kalau Saniyatul Wada itu bukan letaknya di Thariq Hijrah, tapi letaknya di kalau seorang ingin ke Tabuk. Jadi secara makna salah, kemudian secara matan juga dhaif. Tapi intinya mereka menyambut Nabi SAW. Kemudian Nabi mampir di rumah salah seorang dari Bani Auf bin Malik, Nabi dan Abu Bakar. Orang-orang semua datang, mereka nyalami Abu Bakar, mereka menyangka Abu Bakar itu Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Abu Bakar yang disalami karena Rasulullah SAW bajunya biasa, tidak ada bedanya, tidak ada tulisan saya Rasul, enggak ada papan namanya. Sehingga orang menyangka Abu Bakar itu Rasulullah. Mereka belum pernah lihat Rasul sebelumnya, mereka nyangka itu Rasulullah. Abu Bakar enggak enak juga, tapi bagaimana ini? Akhirnya sampai ketika matahari masuk ke dalam rumah, Rasulullah terkena terik matahari, Abu Bakar ngambil selendangnya, kemudian dia naungi Nabi. Baru orang tahu, Nabi yang itu bukan. Akhirnya mereka salami Nabi SAW. Ini tawadhu Nabi SAW, bajunya sama dengan baju yang lain. Dan begitulah ya.
Maka kemudian itulah peristiwa hijrah. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW masuk. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, tahun pertama Hijriah atau tahun 14 kenabian. Wallahu alam bisawab. Sebagaimana Nabi SAW wafat juga pada tahun 12 Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Intinya itulah tahun hijrah yang kemudian dijadikan tahun pertama kaum muslimin, itu peristiwa hijrah. Di antara faedah yang bisa kita dapatkan bahwasanya Islam ini dijalankan dengan penuh pengorbanan. Rasulullah SAW berkorban ketika meninggalkan kota Mekah. Rasulullah SAW sedih. Rasulullah SAW berkata, Innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallah. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kata Rasulullah SAW, wahai kota Mekah, engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota yang paling baik. Kalau tidak kau mengusir aku tidak akan keluar. Tapi aku diusir oleh kaummu. Ya, Rasulullah SAW sampai kemudian pergi kota Madinah. Rasulullah berdoa, Allahumma habib ilainal madinata ka hubbina makkata au asyad. Ya Allah, jadikanlah aku cinta kepada Madinah. Dan Rasulullah tinggalkan negeri yang dia cintai. Penuh dengan nostalgia. Lahir di situ, anak-anaknya di situ, istrinya di situ, masa kecilnya di situ, gembala kambing di situ. Ya, semuanya keindahan. Tinggal rumahnya di situ, dia tinggalkan semua. Dia pergi ke suatu kota yang baru, ya, yang berbeda nuansanya, cuacanya berbeda, pekerjaan berbeda. Maka Nabi berdoa, Allahumma habib ilail Madinah, ya Allah jadikanlah kami cinta kepada Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Makkah atau lebih daripada itu, ya. Jadi para sahabat juga berkorban, ya. Nah, kita sebagai orang-orang belakangan, ya, mengerti bahwasanya menjalankan agama perlu pengorbanan, ya. Dan di antara makna hijrah yang masih tersisa adalah hijrah meninggalkan kemaksiatan. Kata Nabi SAW, Al-Muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah yang orang lain selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Wal muhajir. Dan muhajir yang hijrah yang sejati, man hajara man nahallahu anhu, yang meninggalkan apa yang Allah larang kepadanya. Kalau Allah larang maka dia tinggalkan. Maka seorang berusaha memperbaiki diri, waktu terus berjalan, umur terus bertambah tahun, berarti semakin dekat kita kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hijrah ini membuat kita harus membenahi diri, ya. Kita harus ada pengorbanan dalam kehidupan ini. Dan kita harus meninggalkan perkara-perkara yang buruk menuju sesuatu yang lebih baik. Kalau ada dosa-dosa kita bertobat darinya, ya. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga dari kisah hijrah ini kita tahu bahwasanya semuanya harus dengan perhitungan, ya. Dengan strategi. Nabi SAW dalam menjalankan segala urusannya dengan perhitungan. Bukan simsalabim abrakadabra, tidak. Rasulullah SAW semua perhitungan, dengan strategi, dengan trik, dengan taktik, semuanya dilakukan, ya, sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita pun tahu bagaimana peran Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, bagaimana dia mengorbankan hartanya, sampai semua hartanya dia bawa, 50.000 dirham dia bawa, 5.000 dirham atau berapa puluh ribu dirham dia bawa. Sampai ketika dia bawa hartanya untuk menemani, karena hijrah butuh biaya. Sampai bapaknya Abu Quhafah waktu itu sudah buta, masih musyrik, datang kepada Asma, wahai Asma, bapakmu Abu Bakar pergi bawa semua hartanya, tidak tinggalkan kepada kalian sesuatu. Kata Asma, ada, ayah meninggalkan kami sesuatu. Padahal tidak ada, memang diambil semuanya. Tapi karena bapaknya buta, Asma ngambil batu, diikat dengan kain, diletakkan di suatu lubang di tempat rumah, biasa tempat simpan harta. Kemudian dia bilang, ada ayah, ada kakek nih, dipegang. Oh, ini yang dia tinggalkan buat kalian, kalau gitu baik. Padahal tidak ada. Artinya Abu Bakar bawa semuanya. Cuma dia ingin menangkan hati kakeknya. Ya. Makanya Rasulullah SAW berkata, Inna amanan nas alayya Abu Bakrin. Sungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku Abu Bakar. Abu Bakar menangis mendengar hal itu. Itu Nabi ucapkan ketika Nabi akan meninggal dunia. Orang yang paling berjasa padaku Abu Bakar. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, mana fa'ani malun qat, mana fa'ani malu Abu Bakar. Tidak ada harta bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Abu Bakar mengeluarkan hartanya di saat-saat genting, di saat-saat berlanjut Islam atau berhentinya Islam. Lihat Abu Bakar yang menemani Nabi dalam perjalanan maut. Ya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Peristiwa hijrah ini semuanya keluarga Abu Bakar yang sudah kita jelaskan tadi. Maka sungguh celaka orang-orang Syiah Rafidhah yang menjadikan agama mereka di antaranya melaknat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wallahu alam bisawab, ini saja yang disampaikan kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah, telah kita simak tadi pemaparan dari Ustadz mengenai ceramahnya, dan mohon izin Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah ada nih di kolom chatting, dan baik saya bacakan Ustadz. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya dari
Dokter Eni, kaitan kewajiban hijrah dengan Quran surat An-Nisa ayat 97. Batas mana batas keadaan yang mewajibkan kita harus hijrah, kalau tidak maka kemungkinan jadi sebab masuk neraka. Demikian Ustadz, mohon Eh, jawab. Allah alam bisawab, intinya kita wajib untuk berhijrah jika kita tidak bisa menjalankan syariat di negeri tersebut ya. Allah berfirman, innal ladzina tawaffathumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masir. Ayat ini turun kepada orang yang tidak mau berhijrah. Padahal ada kesempatan untuk berhijrah. Ketika dia tidak mau berhijrah, akhirnya kan dia ditahan, dia tidak bisa melakukan syariat. Bahkan mungkin dia terjumus dalam kesyirikan, dalam kekufuran. Oleh karenanya wajib bagi seorang berhijrah tatkala dia tidak bisa menjalankan ibadah. Seperti contoh sebagian orang yang tinggal di negeri non muslim, di sana ternyata dilarang untuk pakai jilbab, di sana dilarang untuk salat, maka dia wajib untuk hijrah, tidak boleh bertahan. Alam takun ardullahi wasi'ah, bukan dunia bumi Allah luas. Beda kalau dia tinggal di non muslim, ternyata dia bisa lapang, dia bisa salat Jumat, bisa salat Id, dia bisa berdakwah dan dia bisa mengembangkan Islam, maka tidak mengapa di sana. Meskipun itu sangat rawan. Ya, makanya Rasulullah SAW pernah berkata, ana bariun mimman yuqimu baina adhhuril musyrikin. Aku berlepas diri daripada orang yang iqamah, yang tinggal menetap di tengah-tengah orang musyrikin. Kenapa? Karena khawatir dia terpengaruh. Kalau dia tidak terpengaruh, anak-anaknya terpengaruh. Saya berapa kali pergi ke kawan-kawan yang tinggal di sana, mereka mungkin bisa bertahan, anaknya tidak bisa bertahan. Anaknya kacau lah, penampilan kacau lah, tidak pakai jilbab lah. Tapi di antaranya saya punya kawan ada yang bilang, Ustadz, anak saya SMA, anaknya, saya ketemu anaknya ikut ngaji juga. Anak saya Ustadz mengeluh. Dia diejek sama teman-temannya, dibully. Kenapa? Karena dia belum berzina. Semuanya sudah berzina, dia aja yang belum. Dibully sama teman-temannya. Maka berat kalau orang tinggal di negeri non muslim dan dia ternyata tidak diintimidasi, tidak bisa menjalankan ibadahnya, maka wajib bagi dia untuk berhijrah. Adapun kalau dia bisa menjalankan ibadah sebagaimana di sebagian negeri non muslim tapi Islam bisa berkembang, bisa dirasakan suasana Islami, maka tidak jadi masalah ya. Seperti itu. Jadi kewajiban hijrah, jika seorang tidak bisa menjalankan ibadahnya, dia wajib cari tempat yang lain. Karena bumi Allah luas, beribadahlah kepada Allah di tempat yang aman. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustadz, bagaimana kita bisa memantapkan diri dan istiqomah dalam berhijrah Ustadz? Mohon. Tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hati ini sangat lemah. Hati ini tidak bisa kita kontrol. Betapa banyak hal mempengaruhi hati kita. Pandangan kita bisa mempengaruhi hati kita, bisa membencengkan hati kita. Pendengaran kita dengar macam-macam. Bisikan-bisikan bisa membuat hati kita lalai. Maka untuk istiqomah minta kepada Allah. Kita enggak bakalan mungkin istiqomah ya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa untuk istiqomah tadi, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Kemudian di antaranya ketika kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di antara makna tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya Allah kalau kami sudah di atas jalan yang benar, kokohkanlah kami di atas jalan tersebut. Kemudian tips yang kedua, ya, saya cukupkan dengan 2 tips. Tips yang kedua adalah berteman dengan orang-orang baik. Ya, berteman orang baik, cari komunitas yang baik, yang komunitas tersebut obrolannya adalah agama, ngajak mikir akhirat. Kalau kita punya teman-teman banyak urusan duniawi enggak apa-apa, tapi kita punya grup khusus untuk orang-orang yang ingat akhirat, sehingga kita merasa dekat dengan mereka. Ada omongan kita selalu ingat, orientasi kita selalu ke arah akhirat. Jadi masalah ketika orientasi kita berubah. Kita boleh kerja sebagai apa sih? Boleh jadi pejabat, boleh jadi dokter, boleh jadi ustadz, boleh jadi pedagang, tapi orientasinya harus akhirat. Kalau orientasi kita enggak akhirat, kita rugi, waktu kita terbuang. Jadi kalau orang orientasi akhirat, dia akan bekerja semua pekerjaan dia saya untuk akhirat. Sehingga dia lebih mudah untuk istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya Ustadz, ini ada yang bertanya cara mencikapi apabila ada seseorang yang masih sayang kepada dirinya, padahal dirinya itu sudah punya anak dan istri, Ustadz. Ini mohon maaf, ini agak keluar dari jalur. Maksudnya dia jatuh cinta sama orang? Iya, Ustadz, ada orang lain yang cinta padanya, padahal dirinya itu sudah punya anak istri, Ustadz. Oh, dia punya anak istri, ada yang jatuh sama dia? Ada yang suka sama ada wanita lain suka sama dia? Iya. Ya tergantung dia. Dia mau poligami silakan. Ya, resikonya dengan panjang lebar ya. Dengan resikonya ya. Kalau dia tidak bisa poligami, jangan kasih harapan. Jangan kasih harapan sama kalau dia mampu untuk poligami, dia sudah men-setting dirinya, men-setting istrinya siap untuk poligami, lanjutkan. Poligami itu sunnah bagi orang yang bisa mengerjakannya. Kalau tidak, maka jangan berhubungan sama sekali, kasihan. Kasihan memberikan harapan sama perempuan dan kamu juga tidak bisa memenuhi, kasih harapan palsu.
dan keluarga akan terganggu, nggak usah. Makanya jangan terlalu banyak kontak sama perempuan. Nah, saya ulangi lagi, kalau mampu untuk poligami, lanjutkan. Kalau nggak mampu, jangan jangan sentil-sentil. Hanya membuat rumah tangga ribut, kau kasih harapan palsu sama perempuan, akhirnya mikir perempuan yang tidak halal, akhirnya maksiat. Akhirnya apa? Maksiat. Mending diblokir, selesai. Ya, diblokir. Jangan disimpan fotonya. Kalau diblokir simpan fotonya nanti malah murojaah lihat-lihat, jangan. Apa namanya? Terus, kita ini lemah, laki-laki lemah. Kita nggak bisa ngontrol hati kita. Pertimbangkan ya, pertimbangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil keputusan. Ambil keputusan ya. Baik, lanjut Ustadz. Ada pertanyaan, apakah ada makna tertentu dipilihnya Madinah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tujuan hijrah? Yang kedua, makna hijrah apakah hanya secara fisik atau bisa juga bermakna dalam perubahan perilaku atau pemikiran, Ustadz? Iya, adapun dipilihnya kota Madinah, wallahu alam bisawab, kita nggak tahu. Tapi kalau lihat sejarah tadi karena ada suku Aus, suku Khazraj, kotanya ya, kita nggak tahu ya. Tapi ya tidak ada jelas Rasulullah mengatakan kenapa dipilih kota Madinah, nggak ada dalilnya. Cuma para ulamanya mengatakan kenapa Madinah, kenapa Mekah, kenapa Arab ya. Dan banyak kalau kita bahas, jadi kita bahas masalah sirah. Kenapa pertama sebelum Mekah Madinah, pertama kenapa Arab? Kenapa Nabi terakhir Muhammad orang Arab? Itu ada pembahasannya sendiri ya. Baru kemudian kita mengerucut kepada Mekah, tapi itu pembahasannya panjang, saya tidak ingin bahas sekarang. Adapun yang kedua hijrah, benar hijrah bukan secara fisik saja, bisa juga secara pemikiran. Ya, orang berpikiran dari pemikiran liberal kepada sunnah itu hijrah dia. Ya, atau dari pekerjaan haram jadi pekerjaan halal juga adalah hijrah. Tadi Nabi mengatakan wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang berhijrah muhajir sesungguhnya adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dua pertanyaan lagi, Mas Budi. Unmute Mas Budi, di unmute. Baik, ini dua yang terakhir Ustadz. Bagaimana makna hijrah dikaitkan dengan kondisi pandemi saat ini Ustadz, dan perilaku, budaya, spiritual, dan sebagainya. Ya, kalau kita melihat di lapangan, banyak para kaum muslimin ya, ada yang memaksakan sholat tetap berjamaah dengan tetap menjaga rukun safnya yang rapat, sedangkan pada saat pandemi ini dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap menjaga jarak, dan itu sedikit banyaknya juga menjadi polemik di kalangan masyarakat kita. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, saya rasa tidak ada kaitannya hijrah, cuma dalam menjalankan sunnah. Apakah sunnah seperti sekarang, kondisi sekarang, dan memaksakan harus ke masjid dengan memaksakan harus rapat, ini harus dibahas. Kita tidak bicara dalam kondisi normal. Kalau kondisi normal semua sepakat, kita ke masjid, kita rapat, itu sunnahnya demikian. Kita sekarang bicara tidak normal. Ada hal-hal di sana tidak normal, abnormal, sehingga kita punya fikih tersendiri. Contoh kondisi tidak normal sekarang adalah bahwasanya orang yang meninggal tidak dikubur, tidak dimandikan secara biasa, orang pada datang kumpul di rumah. Kan biasanya normalnya begitu, orang ngelayat. Orang meninggal kita datang, bahkan kita boleh cium mayatnya. Sebagaimana Abu Bakar mencium mayat Nabi SAW, kita mandikan ya. Kenyataannya tidak dikerjakan. Kenapa tidak bisa dikerjakan? Karena kondisi tidak memungkinkan. Sebagian mayat hanya disiramin air, sebagian mayat ditayamumkan, tidak mungkin. Tidak ada kumpul-kumpul di rumah. Kenapa? Karena ada corona, orang tahu. Ini contoh sunnah tidak bisa dikerjakan. Secara normal tidak bisa, secara kondisi sekarang tidak normal tidak bisa dikerjakan. Ya. Kalau ada yang memaksa, yo saya sudah, kalau kamu mau menjalankan sunnah, sana mandikan itu mayat. Mandikan mayat. Yang kedua misalnya ada orang sakit. Sakit sekarang kan sunnahnya dijungu. Kita pegang, kita bacain doa, jenguk orang sakit. Tapi sekarang tidak bisa dikerjakan. Orang kena corona siapa mau jenguk? Maksudnya jangan sampai orang sok-sok menjalankan sunnah. Kalau mau menjalankan sunnah, jenguk orang corona sana loh. Ngobrol sama dia, temani duduk, jangan pergi. Ya. Tapi kan tidak bisa dikerjakan. Contoh itu. Contoh pengajian. Normalnya kan pengajian rapat. Harusnya pengajian ramai, seramai-ramainya semakin baik. Orang rapat-rapat dekat dengan pemberi pematerinya, rapat. Tapi kan nggak mungkin kita kerjakan. Ini contoh ya. Termasuk sholat. Sholat artinya kita semua tahu bahwa ini masalah dikembalikan dokter. Dokter menyatakan bahwasanya kerumunan itu menyebabkan virus semakin berkembang dan semakin mudah untuk bermutasi. Kalau kita maksakan untuk rapat, ya itu bisa terjadi demikian, bisa terjadi apa yang dikhawatirkan dan terjadi ya. Saya beberapa kawan di masjid terjadi seperti itu. Artinya klaster masjid itu terjadi, bukan tidak ada.
Jadi teman saya, bahkan teman-teman di Amsterdam, klaster masjid, mereka lapor sama saya, Ustaz kita kemarin di masjid semuanya kena corona. Jadi satu masjid kena. Teman-teman juga ada kemarin teman saya telepon, Ustaz ada satu kena corona, dia cuek aja ke masjid. Karena orang nggak tahu mungkin di OTG. Akhirnya kena semua, akhirnya ada yang meninggal yang tua, kasihan. Kita mau salahkan siapa seperti itu? Harusnya kamu kalau ada gejala jangan ke masjid. Ini gejala flu biasa. Ya, flu biasa ternyata corona. Kena kamu enggak apa-apa, kamu hidup. Temanmu mati, kamu enggak dosa. Itu dia punya anak istri loh. Dia punya anak istri. Saya bilang, kalau saya tahu yang hadir di masjid semuanya sudah di PCR, saya akan rapat. Ngapain saya? Tapi kan kita enggak tahu mana yang rapat, mana yang enggak. Ada yang PCR atau enggak, ada yang ngeyel enggak mau pakai masker dan yang lainnya. Lagi pula kita bahas, apa sih hukum rapat? Hukum rapat, ulama mengatakan hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak wajib, ya. Artinya kalau tidak dikerjakan pun sholat tetap sah. Sholat tetap apa? Sah, ya. Kita maksudnya kalau bicara kita tanya hukumnya, Rasulullah yang suruh. Sama, Rasulullah juga yang suruh kamu mandikan mayat. Yang Rasulullah mandikan mayat siapa? Rasulullah juga. Memandikan orang corona sana mandikan. Itu di rumah sakit semua enggak ada yang mandikan. Kamu sana mandikan jadi relawan. Ngajak teman-teman. Ya Rasulullah, iya Rasulullah juga yang suruh kamu jenguk orang sakit. Kamu jenguk orang sakit sana pergi ke mana? Tempat orang corona apa namanya? Isolasi mandiri. Bukan yang towernya apa namanya? Wisma Atlet. Wisma Atlet. Sana ke sana Wisma Atlet, kunjungi satu persatu ya. Kalau memang sunnah Nabi kan suruh jenguk orang sakit. Rasulullah yang suruh pengajian. Rasulullah suruh pengajian rapat-rapat. Rasulullah yang suruh pengajian rapat-rapat. Enggak, itu kan beda, nanti ketularan. Ya sama, di masjid juga ada potensi untuk ketularan. Lain halnya kalau seandainya tidak rapat, sholat tidak sah, itu lain cerita. Ternyata tidak rapat itu hanya meninggalkan sunnah, tidak sampai meninggalkan wajib. Tidak jadi masalah kita meninggalkan sunnah demi sesuatu yang lebih baik. Ya. Orang yang mengatakan, ya Ustaz, orang kenapa kerja kantor sementara masjid tutup, kantor dibuka. Kita bilang beda. Kalau masjid Allah kasih rukhsah, boleh sholat di rumah kalau ada halangan. Kalau kantor cari makan, nggak ada rukhsahnya, kecuali kamu dikasih makan sama pemerintah, ya kamu di rumah aja. Kita kalau hujan tetap kita kerja kan? Iya. Kalau hujan, nggak ke masjid boleh kan? Boleh. Kerja tetap kerja, nggak mau kerja di rumah. Kerja keluar, kenapa? Karena kamu cari makan, nggak ada rukhsahnya. Kalau kamu nggak keluar, anak-anak nggak makan. Kalau ke masjid boleh nggak ke masjid, karena Allah kasih rukhsah. Sekarang sebagian orang punya pikiran beda, enggak masa ke kantor nekat, ke masjid enggak nekat, beda. Ini dikasih rukhsah, ini enggak. Seandainya kita qadarullah kondisi kita tidak seperti di negara lain, contoh seperti di Australia, semua lockdown, semua dikasih makan, enggak ada yang keluar, gampang. Kita kan enggak bisa, rakyat kita. Pemerintah juga bingung menghadapinya. Kalau enggak disuruh keluar, mereka makan gimana? Ini keluar ya sudahlah. Jadi intinya kita berusaha ke masjid, ya berusaha juga rapat, tapi lihat situasi dan kondisi. Kalau kita kenal sama-sama satu kompleks, ya kita kenal sudah sama-sama PCR, sama-sama aman, ya nggak ada masalah. Sama-sama sudah divaksin, mungkin suatu saat nggak ada masalah. Ini kita menuju ke arah sana. Mudah-mudahan Allah segera memudahkan urusan kita, ya. Tapi saran saya, kalau ada yang polemik itu nggak usah dilayani. Saya nggak usah dilayani. Yang menjalankan masing-masing lah, masing-masing jalankan. Nggak usah. Kalau ada yang kemudian gara-gara dia, dan itu kejadian, ikhwan. Orang sakit ngeyel, nggak mau dibilang nggak ngeyel, akhirnya mengenai orang lainnya mati, dia enggak. Dia menyebabkan anak yatim, sebab dia bikin orang jadi anak yatim. Dia bikin jadi timbul janda-janda baru gara-gara oleh karenanya seorang berpikirlah jangan ikut ingin kesenangan diri. Saya kalau nggak di rumah nggak nyaman, pengennya ke masjid. Iya, kalau kamu sudah PCR nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ngajak semua orang ke masjid, ada kan yang nggak, ada yang mungkin OTG, khawatir. Allah alam bisawab, mungkin demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas pencerahannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan insyaallah mudah-mudahan kami mohon kesediaan Ustaz apabila kami undang kembali untuk memberikan tauziah, Ustaz bersedia kembali. Insyaallah demikian teman-teman yang disajikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Ada beberapa hal penting yang bisa kita rangkum dalam hal ini, bahwa sejarah dari hijrah itu, penetapan tahun hijrah itu ditetapkan oleh di masa kekhalifahan Umar radhiyallahu an. Kemudian hijrah itu adalah ibadah yang agung, ibadah yang memiliki pahala besar di hadapan Allah. Sehingga Rasulullah SAW pun ingin mendapatkan pahala tersebut dengan mengorbankan harta beliau, tidak mengandalkan umat, tetapi juga turut menginfakkan harta beliau
untuk menjalankan hijrah tersebut. Kemudian bahwa jelas sekali pengorbanan para sahabat, utamanya Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan juga sahabat-sahabat lain, keluarga dari Umar bin Khattab yang sangat berkorban dalam hijrah Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, dan yang merupakan tonggak perjuangan dan keberhasilan Islam ini untuk tegak di muka bumi. Demikian yang bisa kami rangkum dari penjelasan Ustadz, dan semoga pertemuan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup kegiatan pengajian rutin kita ini dengan doa penutup majelis dengan membacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya, saya live. Terima kasih Dr. Agung, Dr. Des, Dr. Aisyah, Dr. Marisa, Dr. Friska, Mas Erik, semuanya mohon izin, ada kegiatan lain, saya live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.